rumus general dulu, ya, rumus general. Rumus generalnya seperti ini. Jadi yang ada suku dinamik, ada yang sebelah kiri sama dengan ini dinamakan dengan suku dinamik. Yang sebelah kanan sama dengan, itu ada dua suku. Yang pertama suku dispersi, yang kedua suku konveksinya, kayak gitu ya. Nah, ini definisinya seperti ini. Jadi nanti ada konstanta-konstanta yang perlu kita isi di dalam subrutin MATLAB untuk mendefinisikan persamaan diferensial parsial yang kita punya, kayak gitu. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan saya punya C sama dengan 0, ya, artinya apa? Artinya kalau C sama dengan 0 berarti kan yang persamaan 11 sama dengan ini semua jadi 0 kan, habis semuanya. Sehingga suku dinamiknya hilang kayak gitu. Nah, tapi kalau kita memang sedang meninjau, sedang akan menyelesaikan persamaan yang memang ada suku dinamiknya, maka C-nya ini perlu ada gitu. Bisa berupa konstanta atau bisa berupa fungsi kayak gitu ya. Fungsi X, T, atau fungsi X ini variabel bebas, T ini variabel bebas, U ini variabel terikatnya dan atau turunannya kayak gitu ya. Jadi bisa berupa variabel atau berupa konstanta. Nah, kemudian yang M ini itu pangkat M ini itu menunjukkan jenis dari geometri yang kita hadapi. Nilainya dari 0, 1, dan 2 kayak gitu ya. Nanti ada kriterianya. Kalau 0 itu untuk apa gitu ya. Kalau salah untuk slab, 0 itu untuk slab, 1 itu untuk apa namanya silinder, yang 2 itu untuk spherics kalau nggak salah. Nanti dicek lagi ya di MATLAB-nya. Nanti kita lihat untuk kalau misalkan mau Anda lupa kayak gitu, kita bisa lihat help dari MATLAB-nya. Jadi M ini untuk mendefinisikan dari si ininya ya, apa namanya geometri ya, atau kalau istilahnya di kita itu koordinatnya ya. Jadi M ini itu menunjukkan geometri ya. Nilainya itu dari 0, 1, dan 2 gitu. Nah, terus selanjutnya yang S ini juga harus didefinisikan. Kalau misalkan di persamaan kita itu tidak ada setelah yang suku dispersi ini tidak ada apa-apa lagi, artinya tidak ada konstanta, tidak ada suku konveksinya. Ini sebenarnya bukan hanya suku konveksi sih, bisa konstanta juga. Ya sudah, ini berarti S-nya ini jadi 0 kayak gitu. Nah, tapi kalau ada ya harus diisi gitu ya. Nanti kita lihat ya contoh kasusnya. Oke. Sebagai contoh ini persamaan apa namanya di neraca massa ya, perpindahan massa yang persamaan diferensial ini. Jadi kalau kita lihat yang ini do C per do T, jelas kan ini suku dinamik ya. Ini ada waktu soalnya. Nah, suku dinamik ini tentu dia punya konstanta kan. Nah, di sini kan konstantanya kebetulan 1 gitu. Jadi ini C akan jadi C nantinya. Jadi C-nya itu akan sama dengan 1 untuk kasus yang sedang kita tinjau sekarang ini. Gitu. Kalau misalkan di sini ada persamaan lagi, katakanlah misalkan ada apa ya, suatu konstanta misalkan terus dibagi apa gitu ya. Jadi kayak H misalkan. Nah, ini berarti ganti C-nya jadi K per H kayak gitu. Tapi di sini kan nggak ada, hanya 1 saja. Nah, yang lainnya untuk yang ini, yang suku dispersinya. Jadi misal kita punya geometrinya, geometri kalau di sini kan Z ya. Kalau Z jelas di sini kita bisa katakan dia geometrinya adalah slab ya, atau apa sih namanya, koordinat kartesius apa rektangular ya kayak gitu ya. Jadi M-nya 0 ya. Kalau M-nya 0 kan berarti sini X pangkat min 0 berarti kan 1 ya. X pangkat kalau M-nya 0. Kemudian di sini X M0 juga jadi 1 kan. Nah, tapi yang F-nya ini berupa fungsi turunan dia, do U per do X. Jadi akhirnya do U per do X diturunkan lagi sekali lagi do X yang ini ya, yang ini. Nah, itu akan menjadi do kuadrat U per do X kuadrat atau sama dengan yang ini. Yang ini. Nah, ini suku dispersi. Jadi akhirnya nanti kita bisa isi gitu ya. Apa persamaan ini gitu. Nah, selanjutnya
Jadi yang ini yang turunan kedua, yang suku dispersi ini pasti turunan kedua. Kemudian yang suku sebelahnya ini bisa suku konveksi yang masuk nih, karena kan di sini cuma turunan satu saja ya, fungsi do U per do X. Nah yang S-nya itu bisa kita isi dengan U-nya ini. Lalu kalau misalkan kita, di sini kan ada W juga. W ini reaksi, konsumsi ataupun produksi. Nah ini bisa ditambahkan juga, karena S dikali bla 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 ini mencakup semua yang ada di sini, ya mencakup semua yang ada di sini, fungsi kan. Jadi bisa kita definisikan sesuai dengan format yang ada di MATLAB, apapun persamaan diferensial parsialnya begitu. Oke, saya lanjutkan. Ini agak-agak teknikal ya, jadi harus dicoba sih sebetulnya. Nanti setelah ini kita coba. Nah, ini PDE-nya, partial differential equation, itu dari mulai angka tertentu, T0, biasanya sih T0-nya itu sama dengan 0, sampai T final, ya, sampai T tertentu. Ini adalah waktu yang ingin kita evaluasi, gitu ya. Jadi kalau kita punya persamaan diferensial parsial, yang ada suku dinamiknya atau suku waktunya, maka penyelesaiannya ya tentu kita harus menyediakan, harus mensuplai si rentang waktu yang ingin kita tinjau gitu. Nah, ini biasanya disebut T0. Misalkan kita umumnya sih T0 itu dari 0 ya. Tidak harus sih, cuman biasanya sih dari 0 ya. Kemudian T finalnya misalkan katakanlah 20 menit misalkan kayak gitu ya. Dan seterusnya ya, tergantung persoalan yang kita hadapi. Kemudian ini X ya, ini adalah kalau misalkan kita variabelnya X, misal variabelnya X, maka kita harus menyediakan rentang dari X yang ingin kita evaluasi. Apakah dari 0 sampai dengan 1 cm misalkan, atau dari 0 sampai dengan 1 meter, atau bahkan dari 1 sampai 4 kayak gitu. Nah, itu perlu biasanya sih dari 0. Kemudian the spatial interval A, B must be finite ya, harus angka jelas ya. Kemudian M can be 0. Nah, ini ada keterangan tuh. 1 or 2 corresponding to slab, cylindrical, sama spherical ya. Jadi ini terkait dengan koordinat sebetulnya. Jadi kalau di bukunya Bird, peristiwa perpindahan, kalau kalian buka lampirannya, lampiran di situ lampiran akan muncul berbagai macam koordinat ya. Ada koordinat rektangular, yaitu kalau di sini slab berarti, kemudian cylindrical sama spheric ya. Nah, ini nanti akan diwakili dengan koefisien M ini ya. Oke. Kemudian the coefficient is a flux term, okay, and S is source term. The flux term must depend. Oke. Nah, itu yang tadi kita bahas. Yang S itu yang ini berarti kan. Nah, yang ini source term. Source itu kadang-kadang didefinisikan dengan ini reaksi sama produksi yang disuplai atau yang dikonsumsi dari suatu sistem kayak itu. Makanya disebut dengan S source. Satu lagi tadi apa? Satu lagi itu flux term ya, flux F ini F nih, ini fluxnya. Oke. Ya kalau di bukunya Bird ini flux memang bisa didefinisikan dengan flux juga. Kalau di perpindahan panas berarti kan dq per dt kayak gitu ya. dq, q itu kan flux panas. Oke. Kita langsung aja ke sini ya. Jadi ada sebuah lembaran plastik dengan tebal 1 cm mula-mula bertemperatur 25 derajat Celcius. Diletakkan di antara plat yang bertemperatur 120 derajat Celcius. Nah, diketahui, jadi gini kasusnya kan gini. Ini misalkan ada plastik, aduh, bentar, di atas nih, sini aja deh. Nah, di sini ada plastik ketebalan tertentu, kemudian dia dipanaskan. Jadi ada kayak semacam pelat gitu ya. Di sini pelatnya memanaskan, memberikan panas, ada heat yang dimasukkan ya. Ini juga sama. Sini ada heat. Nah, temperaturnya untuk yang sebelah kiri itu
dia nanti yang si heaternya kita anggap dia temperaturnya langsung nyampe 120 derajat Celcius. Begitu pula yang sebelah kanan. Heaternya ini sanggup untuk nyampe sesaat ketika dinyalakan itu langsung nyampe 120 derajat Celcius gitu ya. Atau maksudnya ini sudah berada pada kondisi temperatur 120 derajat Celcius ketika si plastiknya ini itu ditempelkan di antara dua pemanas tersebut ya, kiri kanan tersebut ya. Jadi temperaturnya sudah nyampe 120, kemudian si plastiknya baru ditempelkan gitu. Nah, tentu temperatur plastik yang awalnya cuma 25 derajat Celcius, dia akan perlahan-lahan akan meningkat ya. Dia akan naik dari 25 dan tentu dia akan suatu waktu akan mencapai 120 derajat Celcius ya. Kalau panasnya terus-menerus diberikan ya, tentu dia akan nyampe 120 derajat Celcius. Nah, cuman kita pengen tahu sebetulnya kalau misalkan cuma 10 menit dipanasinnya, itu kira-kira berapa sih temperaturnya setelah dipanaskan 10 menit. Nah, ini kita bisa memodelkan dengan menggunakan prinsip-prinsip perpindahan panas. Dapatlah ini persamaan ya apa namanya alfanya ini K per rho Cp. Ini alfa ini disebut juga dengan apa sih istilahnya ya? Thermal ya koefisien thermal perpindahan panas lah, tapi bukan K setelah dibagi dengan rho Cp gitu. Kemudian ini suku dispersinya atau suku konduksinya yang diturunkan pakai hukum Fourier di situ ada. Kemudian ini suku dinamiknya gitu ya. Ya kira-kira seperti itu kasusnya. Nah, sekarang kita ingin selesaikan. Nah, kita definisikan dulu nilai batasnya, nilai-nilai batasnya. Nah, nilai-nilai batas yang kita punya sesuai dengan problem tadi, di awal katanya ya, di awal itu temperaturnya 25 derajat Celcius. Maka kita definisikan ini nilai awal nih, yang bagian bawah ini nilai awal. Jadi yang ini nilai awal. Nah, gitu ya. Ini kan nulisnya gini, T dalam kurung X, T kecil. Jadi X itu variabel bebas X, T itu variabel bebas untuk waktu. Jadi ketika kita punya T-nya sama dengan 0, ya, berarti dia si plastik itu masih pada posisi temperaturnya 25 derajat Celcius begitu. Nah, untuk yang X sama dengan 0, pada T berapapun, ya, T berapapun itu sebetulnya lebih tepatnya pada T lebih besar dari 0 gitu ya. Pada T lebih besar dari 0, dia temperaturnya akan selalu 120 derajat Celcius di sebelah kiri ya. Jadi yang tadi ada slab tadi, kalau saya nggak lurus ya. Nah, ini temperatur yang sebelah kiri ini selalu 120 derajat Celcius. Yang ini ya, persis di sini, di titik X sama dengan 0. Nah, yang ini titik X sama dengan 1 gitu. Itu selalu juga 120 derajat Celcius T-nya. Yang ini selalu 120 derajat Celcius. Karena apa? Karena ada pemanas kan. Maka suplai panasnya misalkan dari listrik gitu dia akan dipertahankan di temperatur 120 derajat Celcius. Jadi pada T lebih besar dari 0 ya, maka temperaturnya itu akan selalu temperatur si plastik yang menempel persis di permukaan pemanas itu persis akan 120 derajat Celcius. Nah, yang jadi persoalan kita adalah ini temperatur di antara ini, di antara X sama dengan 0 ke X sama dengan 1 itu kita nggak tahu temperaturnya berapa gitu. Itu yang mau kita cari tahu gitu ya. Pada saat waktu berapapun kayak gitu, itu yang kita mau evaluasi. Oke. Jadi kita lanjutkan dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan dipotong aja. Nah, kita pakai rutin MATLAB. Ini kalau yang di komputasi, di praktikum komputasi. Nah, dia kamu asisten ya? Bukan, Pak. Hah? Bukan? CK Siapa? Pak itu. Oh, CK. Di sini ada asisten nggak? Nggak ada. Asisten komputasi? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nah, kalau di komputasi itu kita menggunakan diskretisasi kan?
Nah, itu agak panjang, jadi kita harus pecah-pecah dulu yang variabel X-nya, sehingga nanti persamaan diferensial parsialnya bisa berubah menjadi persamaan diferensial biasa. Nah, setelah dapat persamaan diferensial biasa, baru diselesaikan menggunakan ODE 23 atau ODE 15 atau ODE 45 seperti yang tugas-tugas kalian selesaikan kemarin ya. Tapi di sini kita tidak akan melakukan pendekatan itu. Kita langsung saja pakai subrutin yang sudah ada di MATLAB. Nah, subrutinnya namanya ini PDPE ya. Ini subrutinnya. Kalau yang di persamaan diferensial biasa kan ODE 23 gitu ya. Atau ODE 45 atau ODE 15 ya, atau 15S ada Steve. Di tugas ada yang nulis ODE 13. Salah, itu siapa yang nulis itu? Salah ya. Berarti kamu nggak tahu ngerjainnya kayak gimana tuh. Di MATLAB nggak akan jalan itu. Nah, ini ini untuk persamaan diferensial biasa. Ini untuk PDB. Nah, kalau untuk partial differential equation, kita pakai PDE, PE. Nah, yang di dalam kurungnya, ini harus diperhatikan. M, yang tadi ya, M itu mengenai dia geometrinya apa. Apakah kita pakai slab atau rektangular ya. Kemudian kalau pakai slab bentuknya padat kotak misalkan ya, atau ya slab lah gitu ya. Ini M-nya 0 gitu. Kemudian kalau misalkan pakai yang lain-lain itu beda lagi gitu ya. Kemudian ini adalah PDF fun-nya, PDF function-nya. Kemudian ini initial condition-nya. Ini boundary condition-nya. Kemudian ini untuk X-nya ya. Rentang X-nya yang mau kita evaluasi itu dari berapa sampai berapa. Ini untuk rentang T-nya, waktu. Kita mau evaluasi dari rentang berapa ke berapa. Ya gini cara menyelesaikannya. Gitu ya. Kemudian kita coba lihat ya. Cara penulisannya tadi. Ini untuk boundary condition-nya, cara nulisnya gini. Nilai batas ya. Jadi P, Q, F. P, Q dikali F sama dengan 0. Ini pasti kalian pusing. Ini aja. Jadi gini aja patokannya. Untuk yang sekarang, kita yang sederhana dulu aja ya. Kan tadi nilai batasnya adalah pada saat T, pada saat X sama dengan berapa? 0. T-nya itu lebih besar dari 0. Dia 120 derajat Celcius. Ini nilai batas yang pertama. Nilai batas yang kedua pada saat X sama dengan 1, T-nya lebih besar dari 0, ini juga 120 derajat Celcius. Ini kan kalau di kategori yang tadi kita udah bahas, ini kategorinya namanya di Dirichlet ya, untuk kondisi batasnya. Jadi langsung angka atau dia variabel dari X, tapi di sini angka, konstanta. Nah, kalau untuk angka, cara nulisnya langsung tinggal dikurangi. Jadi ini, nulisnya gini. Ini 0, ini 0, lalu U-nya, UR-nya itu langsung dikurangi dengan angka yang konstanta kita. Misalkan di sini kita kan punya 120 derajat Celcius ya. Nah, nanti dikurangi dengan 120 gitu. Langsung dikurangi 120. Nanti ini menunjukkan bahwa nilai batas kita adalah 120. Gitu ya. Cara menulisnya ya tinggal ikutin aja sintaks ini, tulis blok kayak gitu. Nanti tinggal ganti satunya dengan 120. Gitulah kira-kira ya. Sementara gitu dulu deh. Nanti kalau misalkan kondisi batasnya berubah, misalkan pakai yang agak susah, yang Newman ataupun yang satu lagi yang tadi apa sih? Dirichlet, Newman sama lupa saya. Dirichlet, Newman sama apa tadi? Nah ini sama Robin ya. Nah kalau Robin itu beda lagi nanti cara penulisannya. Tapi sekarang kita yang gampang dulu saja ya. Karena di sini kita konstanta ya, cara menuliskannya langsung gini. Ya. Oke, ini codingnya seperti ini. Saya jelaskan dulu, nanti kita bisa coba bareng-bareng ya. Jadi yang pertama tentu kita harus definisikan persamaan diferensial parsialnya, bikin functionnya dulu ya. Nah ini bikin functionnya, kita tuliskan saja di sini C, F, S, kemudian ini PD, PB. Kalau nama ini bebas ya, ini bebas saja namanya, terserah.
mau apa, silahkan saja. Kemudian ini kita definisikan X, kemudian T, waktu, ini variabel jarak, ini waktu, ini variabel bebas. Nah, di sini saya tidak pakai T besar. Kalau kalian mau pakai T besar, boleh T kapital. Jadi kan sebetulnya ini variabel bebasnya. Ini variabel terikatnya, sorry. Ini variabel terikatnya. Nah, dalam hal ini temperatur kan, karena rumusnya kan gini. Yang tadi alfa, kemudian do kuadrat T besar, do X kuadrat, sama dengan do T per do T. Gitu ya rumusnya kan. Nah, di sini temperatur ini itu variabel terikatnya. Dalam hal ini saya ganti dengan U gitu ya. Kalau kalian mau bikin dalam bentuk T kapital juga boleh, cuman saya takut karena MATLAB itu case sensitif ya. T kapital sama T kecil itu akan beda dibacanya. Merupakan variabel yang berbeda maksud saya. Tapi di sini saya pakai U saja. Artinya ya boleh ya pakai T kapital. Nah, kemudian di sini saya definisikan du dx-nya atau turunan pertama dari variabel terikatnya, atau istilahnya kalau di MATLAB ini flux-nya. Mereka mengistilahkan flux. Tapi di sini turunan ya sebetulnya. Turunan pertama ya sama sih sebetulnya. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita definisikan rumusnya. Alfanya dulu, alfa, K dibagi rho bagi CP. Ini untuk mengubah satuan saja menjadi cm kuadrat per menit. Kemudian C sama dengan 1 per alfa, F sama dengan du per dx. Nah, S sama dengan 0. Tidak ada suku konveksi di sini. Jadi kalau kalian lihat yang tadi, ini ya. Jadi ngerujuknya harus ke sini nih, ke persamaan yang umum ini, yang general ini. Karena rumusnya kan D kuadrat, saya balik ya. Jadi yang suku dinamiknya dulu, baru kemudian yang konduksinya di sini. D kuadrat T per 2X kuadrat. Nah, kalau ngelihat persamaan ini, yang pertama ini kan suku dinamik. Jadi yang ini kan, tentu C-nya ada dong. Gitu ya. Nah, tapi yang kedua, suku di sebelah sama dengan itu suku dispersi yang ini. Suku dispersi yang ini. Ya, semuanya itu. Nah, sebetulnya plus ada sesuatu di sini kan. Cuman di sini kosong, nggak ada apa-apa. Jadi S-nya kita definisikan sebagai 0 gitu, supaya hilang semuanya gitu. Kecuali kalau ada di sini. Tapi kan kita nggak punya apa-apa di sini. Maka kita definisikan S-nya 0. Gitu. Jadi di sini mana tadi? Nah, di sini S-nya 0. Nah, C-nya nih, perhatikan C-nya. C-nya di sini 1 per alfa ya. C-nya itu kan, nah ini C. Ini C, gitu. Jadi alfanya kita pindahkan ke depan sini. Jadi kan kita punya 1 per alfa, kemudian do T per do T kecil sama dengan do kuadrat T per do X kuadrat, gitu ya. Nah, 1 per alfa itu jadi C nantinya. Menggantikan di sini, mengisi ini gitu maksudnya. Jadi kita tuliskan mana tadi? Nah, C ini kita punya C 1 per alfa, S-nya sudah didefinisikan, ini fluxnya du dx, F ini kita isikan du dx ya, fluxnya du dx, yang mana tadi? Nah ini, F ini nih, fungsi F ini didefinisikan sebagai F sama dengan du dx. Coba kita uraikan ya. Kan M-nya sama dengan 0. Kita kan sudah definisikan M-nya sama dengan 0. Karena ini slab. Jadi nanti kita akan punya X pangkat min M, itu kan X pangkat 0 berarti kan. Sama dengan 1 ya. Nah, setelah itu kan do per dx, kemudian X pangkat 0 juga 1. Lalu langsung dikali dengan F-nya. F-nya itu kan do U per dx kan. Yang tadi kita definisikan. Maka ini akan berubah jadi do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, ini sama dengan yang di sini. Gitu ya. Mudah-mudahan paham. Jadi kita akan definisikan ya ini sebagai fluxnya itu du per dx. Udah lengkap ini. Jadi persamaan diferensial parsial kita sudah terdefinisi di file pdpb ini. Lalu kita definisikan nilai awalnya. Nah, kalau mendefinisikan nilai awal,
Ini gampang saja, tinggal tuliskan langsung angka nilai awalnya. Dalam hal ini kan 25 derajat Celcius ya. Kemudian ini harusnya dikasih keterangan. 25 derajat Celcius. Kemudian ini nilai awal. Kemudian untuk yang nilai batas. Nah, nilai batas yang tadi kita ikutin saja ini simbol-simbolnya. Kemudian langsung dikurangi 120, dikurangi 120. Jadi ini yang nilai batas kirinya, nilai batas kanannya. Ini sebetulnya nanti akan jadi konstanta. Jadi temperatur yang sebelah kiri 120, temperatur yang sebelah kanan 120. Oke, sekarang eksekusinya. Nah, untuk eksekusinya itu kita bikin di file yang baru lagi. Nah, ini tebal dari si plastiknya 1 cm. Nah, kalau lean space itu maksudnya kita pengen mengevaluasi dari 0 sampai ke 1 cm itu dibagi-bagi jadi 20 bagian gitu. Ya. Jadi 0 sampai 1 itu dibagi-bagi jadi 20 bagian. Jadi artinya 1/20 ya, berarti 0,05. Jadi 0, terus nanti 0,05, nanti 0,01, kemudian dan 0,15 dan seterusnya gitu ya, sampai kemudian dapat nyampe ke angka 1. Jadi nanti totalnya ada 20 gitu ya. Ada 20 20 bagian. Sama juga dengan yang bagian yang berikutnya yang waktu. Yang waktu ini kita evaluasi dari 0 sampai dengan 10 ya. 10 menit kan kita pengen mengevaluasi, tapi dibagi jadi 20 bagian. Jadi 0, 0,5, 1 menit, 1,5 dan seterusnya sampai dia nyampe ke angka 10 dan totalnya nanti akan jadi 20 bagian. Nah, ini tadi M sama dengan 0. Ini untuk yang geometri yang kita definisikan berupa slab gitu. Nah, baru kita definisikan di sini, panggil solusinya PDE-PE, M-nya sudah didefinisikan, ini manggil persamaan diferensialnya, ini manggil initial value, nilai awal, ini manggil boundary condition-nya, ini mendefinisikan X yang akan kita evaluasi dari angka berapa sampai berapa, ini mendefinisikan waktu yang ingin kita evaluasi dari waktu 0 sampai berapa. Gitu. Nah, ini untuk plotting aja ya, yang bawahnya. Plot gambar ya. Oke, kira-kira gitu. Hasilnya ini langsung jadi seperti ini. Jadi kita akan punya, ini kan plotnya seperti ini ya, hanya color map image. Kita pakai, ya ada macam-macam, bisa pakai surf juga ya, pakai surf juga bisa. Nanti kita lihat yang surf ya, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan saya ingat. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau kita lihat, ini yang sumbu yang vertikal, ini waktu 0 sampai 10 menit. Kemudian yang horizontal, ini adalah jarak dari 0 sampai dengan 1 cm tadi ya. Nah, kalau kita perhatikan, warna di sini menunjukkan, kalau yang cerah, yang putih, itu 120, itu yang gelap, itu temperaturnya 25 mungkin di sini. Nah, artinya pada saat mula-mula, di sini kan waktunya 0. Pada saat mula-mula, dia 25 derajat Celcius, ya, karena kan dia nilai awal, masih hitam semuanya. Tapi seiring dengan waktu berjalan, waktunya naikin 1 menit. Nah, ternyata di sini sudah naik temperaturnya ya. Bahkan yang di tengah ini udah merah, di tengah-tengah ini udah kira-kira di 60 mungkin ya. Naikin lagi waktunya 2 menit. Nah, di 2 menit dia semakin tinggi lagi temperaturnya. Bahkan di waktu yang 10 menit ini sudah hampir putih semuanya. Artinya sudah mendekati ke 120 derajat Celcius untuk semuanya. Tapi ini kan hanya warna saja. Kalau mau dapat detail angkanya, angka yang akuratnya bisa. Kita bisa bikin matriksnya. Ya, kira-kira gitu loh. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Sebelumnya maaf, Pak, nggak bisa on cam dulu, nanti Ya. sinyalnya jelek.